Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kampung Inovasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel kesayangan kita, Kampung Inovasi Channel. Sahabat, kali ini saya sedang bersama seorang tokoh yang penting sekali. Beliau tokoh agama dan tokoh sosial di masyarakat. Kali ini kita akan ngobrol santai dan kebetulan kami sedang berada di Bandung. Dan luar biasa merupakan kehormatan bagi saya bisa bersama dengan Ustadz Edi Has. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Beliau ini adalah Ketua Forum Komunikasi Islamiyah Porkis Bekasi. Terima kasih Ustadz, saya itu bersyukur Ustadz bisa hadir ke Bandung. Ini merupakan kehormatan bagi kami Ustadz. Ini dalam rangka raker. Rapat kerja Forum Komunikasi Islam Harapan Baru ya Ustadz ya. Betul. Apa sih tujuan daripada raker ini Ustadz? Kita sambil ngobrol aja Ustadz, sambil ini sama apa namanya sahabat-sahabat semua nih. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, di mana di dalam hal yang seperti ini momen-momen yang luar biasa sekali. Ini adalah momen Porkis yang sudah lama saya idam-idam. Kemudian tempatnya sangat sejuk. Bandung bersahabat, loh. Bandung gitu. Bandung yang sangat sejuk, bersahabat, ya kan? Dengan segala suasana yang kita terima. Gitu. Kami sampai di sini terasa agak sulit untuk kembali ke Bekasi. Gitu. Saking sejuknya gitu ya. Masya Allah. Tujuan kita seperti apa yang Pak Ustadz sampaikan, rapat kerja Porkis. Tujuan rapat kerja Porkis ini adalah untuk menentukan perjalanan Porkis ke depan. Ya. Kalau selama ini Porkis selama sudah kita ketahui bahwa saya tidak menafikan pengurus-pengurus yang lama gitu ya. Banyak juga perbuatannya yang bisa kita nikmati sampai sekarang gitu ya. Tetapi kita kan tidak bisa stagnan seperti itu. Ya, kita harus berjalan. Kalau kita itu harus bergerak, tentu kita mempunyai suatu pandangan yang ke depan gitu ya. Inilah tujuan raker itu sebenarnya. Oke, jadi tujuannya itu menentukan bagaimana langkah-langkah ke depan Porkis. Masya Allah, gitu ya. luar biasa. Nah kemudian yang kedua yang kita ingin capai daripada raker ini adalah untuk menentukan pondasi yang akan datang. Itu yang itu penting sekali. Penting sekali meletakkan pondasi yang kuat itu sangat penting sekali Ustadz ya. Dengan adanya bantuan dari kawan-kawan termasuk Ustadz juga, saya merasa tertantang untuk berbuat. Ya, selaku ketua, kalau umpamanya ini tidak saya lakukan, saya malu. Karena kena tantangan loh ya. Jadi kami di kepengurusan Porkis ini sudah mempunyai niat untuk bagaimana supaya Porkis ini ada perubahan. Luar biasa, Ustaz, luar biasa. Ya kan? Iya. Jadi semalam sudah 3 kali atau 2 hari kita bicarakan masalah raker ini. Iya. Saya sangat puas tetapi belum menikmati kepuasannya. Gitu lah. Puas tapi belum menikmati kepuasannya. Kenapa? Karena ini kan perlu kita realisasikan. Betul. Tidak hanya sebuah formulasi bukan. Ini kan formulasi awal. Awal, betul. Gitu kan. Ya, jadi oleh sebab itu makanya dengan bantuan-bantuan SDM yang kita miliki sekarang ini, saya merasa optimis untuk ke depan. Insya Allah, gitu Insya Allah Ustaz ya. Amin. Karena saya berpikir begini. Porkis ini aset. Sekarang ini udah melihat Porkis ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sudah mengakar di jadi sudah baru. Mengakar di masyarakat. Jadi kekuatan itu tumbuh ya. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu. Ya, dan tadi Ustadz yang menariknya itu adalah di raker ini tentunya orang-orang yang terpilih oleh Allah atau dipilih oleh Allah untuk mewakafkan dirinya gitu ya, untuk berjuang di jalan Allah. Itu yang sangat luar biasa, tanpa dibayar, tanpa berharap apa-apa, hanya ridho Allah, tanpa dipaksa, hanya berharap ridho Allah ya Ustadz. Dan tadi Ustadz menyampaikan bahwa
teman-teman yang begitu bersemangat sehingga Ustadz malu kalau misalnya ini tidak apa namanya ya tantangan ini tidak terjawab gitu kan. Betul. Pak Ustadz sebagai peserta lah di raker ini kan perlu menantang gitu ya. Betul ya. Ustadz menantang. Kalau tantangan ini tidak terjawab oleh pengurus, tentu kan menjadi malu. Nah, jadi oleh sebab itu makanya saya mengharapkan semua kita yang terlibat ini berkolaborasi untuk memajukan Porkis. Jangan nanti itu ketua kan begitu, udah terserah ketua aja lah. Nggak bisa begitu kan? Karena ini kerja bareng, kerja semuanya. Sama semuanya. Luar biasa, Ustaz. Kejelekan Porkis, kejelekan kita. Kemajuan Porkis, kemajuan kita. Bahkan kemajuan umat juga. Luar biasa. Nah, ini mantap Ustadz. Dan saya harapkan pada Ustadz. Luar biasa. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi terkait bagaimana meletakkan pondasi. Gitu kan, kemudian merencanakan apa yang akan ini ke depan. Ini sahabat, salah satu aspek yang paling penting adalah formulasi. Nah, formulasi inilah pada saat raker ini dibahas. Dari mulai visi misi, rencana kerja, kemudian program. Itu yang dibahas. Dan salah satu yang paling penting, tidak hanya sampai kepada formulasi, tetapi juga harus mengimplementasikan. Ya Ustadz, begitu? Nah, kemudian nanti kita evaluasi bagaimana membandingkan antara formulasi dengan implementasinya. Sehingga apakah Porkis ini sampai kepada tujuannya. Yang jelas adalah cita-cita Porkis itu sendiri, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun umat ya Ustadz. Baik Ustadz, ada hal yang saya ingin korek nih dari Ustadz. Ingin gali nih dari Ustadz terkait mengenai program nih. Nah, program apa yang unggulan untuk ke depan Ustadz? Nah, ini Porkis ini kalau kita melihat awalnya kita itu bergeraknya fardu kifayah. Ya, cuma fardu kifayah. Orang sudah tahu dengan Porkis adalah fardu kifayah. Betul. Nggak tahu orang dengan kegiatan lain. Iya. Nah, formulasi ini yang kita tumbuhkan kembali di dalam Porkis. Oke. Jadi program-program yang sekarang ini adalah merupakan salah satu program unggulan yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Itu adalah seperti apa yang dikatakan di dalam raker itu adalah pembinaan generasi muda melalui pendidikan. Oke. Jadi dengan adanya berkembangnya pendidikan di Porkis ini, kita kan sudah berniat bahwa Porkis ini kita jadikan sebagai Islamic Center-nya Kota Baru. Iya. Gitu. Betul. Jadi semua kegiatan Islam yang bersifat Islam kita pusatkan di situ. Luar biasa, untuk pertama dulu kita fokuskan kepada dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Gitu ya. Baik. Nah, oleh sebab itu makanya Porkis ini perlu ditunjang dengan kekinian. Yang itu saya penting. Maksud dengan kekinian ini IT itu yang perlu dikembangkan. Tidak bisa kita sekarang ini manual-manual seperti itu. Kita akan ketinggalan zaman. Betul. Ya, kita tidak ada kemajuan seperti itu. Betul. Jadi oleh sebab itu makanya Pak Ustadz, saya mengandalkan juga kepada kawan-kawan yang lain ya, untuk mereformasikan daripada IT di Porkis ini. Oke. Jadi oleh sebab itu makanya SDM yang kita ini seperti yang sudah kita bicarakan. Kita tidak usah ragu lah dengan SDM. Nanti bisa kita kumpulkan dari yang Insya Allah. Yang penting mereka itu kita didik. Betul. Supaya dia bisa mengetahui dengan SDM. Itu nanti yang akan kita kembangkan di situ. Sahabat. Jadi Porkis itu ternyata sekarang ada pembaharuan yang luar biasa. Kalau kemarin image terhadap Porkis itu hanya mengurusi fardu kifayah. Tapi di program kerja yang menjadi unggulan ini diantaranya adalah sektor pendidikan. Tentunya bukan hanya sektor pendidikan, ada sektor-sektor yang lain. Ada sektor yang lain penunjang yang harus kita optimalkan. Di antaranya adalah sektor IT yang tidak bisa lagi ditunda-tunda. Ini merupakan hal yang sangat urgent sekali, karena kalau Porkis atau dunia usaha atau apapun tanpa IT pada saat ini nol, nggak bisa nggak bisa bergerak. Oleh karena itu sektor IT ini menjadi perkuatan untuk mengoptimalkan Porkis ke depan. Ustadz, dari mulai sekarang bidang administrasinya, perkantoran ya Ustadz, kemudian yang berikutnya keuangan gitu ya. Kemudian sampai kepada publikasi Ustadz ya. Termasuk ini juga nih bersama dengan Ustadz. Kalau tidak ada media, informasi ini tidak sampai kepada sahabat semua. Kita semua. Nah, ini sangat luar biasa. Baik Ustadz.
Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih sama Ustadz. Ini mumpung karena sahabat ini dengan Ustadz ini kesempatan seperti ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali nih. Apa yang diharapkan Ustadz ke depan? Yang saya harapkan ke depan begitu, bahwa umat ini tercerahkan, gitu. Ya, dengan keberadaan Porkis umat tercerahkan. Yeah. Memang sekarang ini di daerah kita itu heterogenitas kan tinggi. Betul. Dengan heterogenitas baik secara kita sesama umat Islam, apalagi yang lain. Yeah. Heterogenitas itu tidak bisa kita hilangkan. Betul. Tetapi bagaimana kita menyatukan visi. Visi umat Islam itu ke depan. Yeah. Kita jangan mencari perbedaan, tapi mencari kebersamaan. Kebersamaan. Itu yang penting. Luar biasa. Gitu, kan? Luar biasa, luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat, baik di musola maupun di masjid-masjid misalnya, perbedaan-perbedaan khilafiyah itu sekarang sudah kita hilangkan. Tidak menonjol lagi. Betul, gitu. betul. Walaupun ada. Ada, iya. Karena itu kekayaan. Itu kekayaan hasanah kita, betul, seperti betul. Itu ya. Ya. Tetapi ini Porkis bisa mengkolaborasi seperti itu. Betul. Jangan ini jadi sumber perpecahan. Betul. Yang ini boleh maulid, yang ini nggak boleh. Baik, ya ini luar biasa sahabat Kampung Inovasi. Ternyata salah satu hal yang luar biasa di Porkis, bagaimana Porkis menyatukan umat, sebagaimana yang disampaikan di closing statement-nya Ketua Forum Komunikasi Islamiyah Harapan Baru, Bapak Ustadz Edi Has. Terima kasih Bapak Ustadz atas pencerahannya. Mudah-mudahan Pak Ustadz sebagai top manajemen dalam hal ini mampu membawa Porkis lebih jaya ke depan. Terima kasih Ustadz. Luar biasa. Ya, sahabat Kampung Inovasi, demikian dengan Pak Ustadz Edi Has. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.